Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kenikmatan, nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita bisa menghadiri pengajian Ahad pagi ini untuk mencari ilmu serta kita bisa bersilaturahmi dalam majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga bisa membuahkan pahala bagi kita semua, bisa menjadi penghapus dosa dan mengangkat derajat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat dan salam kita semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, kepada kita semua hingga akhir zaman. Marilah kita buka pengajian Ahad pagi ini dengan bacaan basmalah dan doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Untuk kajian materi pagi ini kita bersama Ustazah Sulastri dengan tema kembalikan anak pada fitrahnya. Untuk Ustazah silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah. Siap nggih bersama-sama kita ngaji bareng di sini? Insyaallah ya. Mudah-mudahan tidak ngantuk. Karena biasanya kalau jam 2:30 atau jam 3 sudah bangun, biasanya jam-jam segini sudah mulai ngantuk. Tapi insya Allah ibu-ibu yang hadir di sini, ibu-ibu yang hebat, nanti ngantuknya habis. Masya Allah. Ya, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikun wa iyaya nafsi bitaqwallah kama qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ibu-ibu sekalian, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali mari kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat yang dikaruniakan kepada kita. Baik nikmat iman, nikmat Islam, nggih. Tidak semua saudara kita dikasih rezeki jam segini bisa ngaji. Ya enggak, Bu? Dan hari ini kita dipilih Allah untuk bisa duduk di sini dalam rangka thalabul ilmi. Itu bagian dari kenikmatan iman yang harus kita syukuri, ya. Dan juga nikmat sehat dan sempat pastinya Allah berikan kepada kita. Maka mudah-mudahan ya
sekian kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, itu menjadikan kita lebih dekat sama Allah, lebih taat sama Allah, lebih takut sama Allah, lebih tunduk sama Allah. Ya, besar harapan dengan yang seperti itu mengantarkan kita lebih dekat dan lebih sampai kepada husnul khotimah ya Bu ya. Nah, sehingga kita bisa berjuang dengan hal-hal yang baik yang bisa kita lakukan. Ada satu pesan yang disampaikan oleh Ibnu Tailah Al-Askandari. Di situ satu nasihat yang indah banget. Menurut saya indah banget itu. Kata beliau, jika hari-harimu kamu gunakan untuk menyibukkan diri dengan membaca Al-Quran dan memahaminya serta mengamalkannya, itu berarti kamu sedang ngobrol sama Allah. Ya, apa Bu? Sedang ngobrol sama Allah, bukan ngobrol sama teman. Ya, kenapa? Karena dengan seperti itu kita, masya Allah ya. Ibu kalau baca Al-Quran, pas baca Al-Quran, ibu penasaran dengan maksud ayat itu. Itu berarti panjenengan, ya, apalagi setelah penasaran panjenengan buka artinya itu, jenengan pahami. Itu berarti panjenengan dipilih Allah untuk ngobrol sama Allah. Istimewa nggak? Istimewa banget itu. Nah, jika hari-harimu engkau sibukkan dengan amalan-amalan ketaatan, itu berarti Allah ingin dekat denganmu. Coba jangan didekati suami aja seneng, padahal cuma dikasih uang berapa Bu? Ya, nggak dikasih lagi ya. Nah itu didekati sama Allah, coba luar biasa, ya kan? Dan jika hari-harimu kamu sibukkan untuk hal-hal yang sifatnya duniawi semata, itu berarti Allah sedang menjauh darimu. Makanya kita bisa tahu, oh saya itu sehari-hari kegiatanku apa, aktivitasku apa. Kalau sehari-hari hanya mengejar duniawi semata, itu berarti Allah sedang menjauhi kita. Ya. Dan ketika hari-harimu engkau sibukkan dengan aktivitas untuk mendapatkan pujian dari orang lain, itu berarti engkau sedang dihinakan oleh Allah. Ya, makanya hati-hati kalau pasang story WA atau media sosial yang lain, pastikan yang bermanfaat, yang menghadirkan kemaslahatan, atau mungkin untuk dagang itu lebih baik. Kalau kegiatan sehari-hari kita lebih baik jangan, ya. Nah itu. Kemudian yang terakhir dari beliau tuh, jika hari-harimu engkau sibukkan dengan doa, maka itu berarti Allah sedang menyiapkan hal besar dan istimewa untukmu. Nah, mudah-mudahan nasihat beliau ini mengantarkan kita sekali lagi untuk selalu memupuk keimanan dengan amalan-amalan ketakwaan, sehingga kita punya bekal ya sampai nanti mudah-mudahan husnul khotimah ya. Dan juga salawat salam terlimpah curahkan kepada tauladan kita, kekasih kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya serta sahabiahnya dengan baik, maka Allah siapkan bagi mereka surga. Makanya sekali lagi ketika kita bersolawat itu sebenarnya tidak cukup Bu, hanya sekedar sallallahu alaihi wasallam, tapi dalam hati kita harus punya kekuatan untuk apa Bu? Meneladani, mencontoh perbuatan beliau ya. Kemudian berikutnya lagi apa? Memperjuangkan agama yang beliau bawa. Maka disitulah apa kata Allah dalam surat At-Taubah ayat 100 ada. Jadi sekarang tuh Allah udah siapkan surga Bu. Ya, Allah udah siapkan surga untuk siapapun yang meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik. Sudah disiapkan surga. Ya, tinggal kita mau nggak dikasih surga. Nah itu, ya, nah itu, ya, disitulah ya, itu janji Allah, ya bisa dibuka di surat
At-Taubah ayat 100, itu janji Allah. Siapapun yang meneladani Rasulullah dan para sahabatnya dengan baik, kemudian memperjuangkan agama yang beliau bawa, Masya Allah, surga sudah disiapkan, jangan sampai kita sia-siakan. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu ada fi'lul madhi, kata kerja lampau, ada, itu berarti Allah sekarang sudah menyiapkan. Tinggal kamu mau nggak dikasih surga, gitu ya. Nah, tentunya di situ ya pastilah kalau meneladani Rasulullah banyak bertentangan dengan hawa nafsu kita. Tapi disitulah kita akan mendapatkan surganya Allah, ya. Jazakumullah khair kepada pembawa acara dan ibu-ibu semuanya. Dengan izin Allah saya bisa ketemu panjenengan lagi, ya. Hari ini saya ingin menyampaikan materi tentang kembalikan anak pada fitrahnya, ya. Karena yang sering saya amati, Bu, orang tua itu lebih sibuk mengeluarkan uang, mengeluarkan biaya, waktu untuk kuliah di pelajaran umum, tapi tidak punya waktu, tidak punya kesempatan, bukan tidak punya ya, tidak mau memberikan kesempatan atau bahkan mungkin biaya untuk mengantarkan anak kembali pada fitrahnya. Nah, padahal Bu, di surat An-Nisa ayat 9 itu Allah berpesan begini, Bu. Dan itu berlaku loh, enggak cuma orang mukmin aja. Orang secara umum, manusia secara umum, agamanya apapun itu, ya. Dari ayat yang surat An-Nisa ayat 9 ini Allah menasihatkan kepada kita semua orang tua, wal yahsalladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan khafu alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qaulan sadida. Jadi dalam ayat itu Allah menegaskan wal yahsha. Wal yahsha itu hendak, yahsha itu artinya apa, Bu? Takut yang diiringi dengan ketundukan. Kalau secara bahasa ya, khosyah itu takut yang diiringi dengan rasa ketundukan, ya. Wal yahsal ladzina law taraku min khalfihim dzurriatan diafan. Hendaklah manusia takut jika sepeninggalnya nanti meninggalkan keturunan yang lemah. Nggih, ya. Nah, di situ ulama menjelaskan lemah apa? Lemah iman, ya. Karena kalau orang lemah iman itu gampang depresi, Bu. Itu sudah hasil survei. Bahkan maaf, rata-rata yang telanjang jalan di pinggir jalan, rambutnya gimbal, ya, alias kita kenal dengan ODGJ, orang yang dalam gangguan jiwa, itu rata-rata apa, Bu? Jauh dari keislaman, jauh dari keimanan. Sehingga ketika menjalani hidup diuji sedikit aja sudah depresi, ya. Nah, itu lemah iman. Dan kita pasti nggak menginginkan yang seperti itu, pastilah, ya. Terus lemah apa lagi, Bu? Lemah fisik, ya. Lemah fisik itu apa ya? Bisa jadi mungkin faktor bawaan kehamilan, bisa juga. Bisa jadi kalau sekarang, kalau berdasarkan survei sekarang ya, Bu, ya, itu rata-rata karena sebab makanan. Itu sekarang. Oh, coba Bu lihat mak-mak kita dulu umurnya sampai sepuh-sepuh gak ono penyakit gula, gak ono. Ya, meskipun minumnya kopi. Ya, kopinya kopi pahit, gigitnya gula Jawa, gula aren. Ya, itu. Masak orang neko-neko, Bu, bumbu instan macam-macam gak ada. Bumbunya cuma bawang, brambang, lengkuas, salam, kencur, jahe, kunyit, wis kayak gitu. Gak ada tuh, Bu, sasetan Indofood, sasetan bengek itu gak ada. Gak ada, Bu. Mie instan pun jarang-jarang, ya enggak? Nah,
Minuman pabrik nggak ada zaman dulu, Bu. Ya enggak? Nah, anak sekarang umur 15 tahun sudah kena diabetes, cuci darah. Dan itu enggak cuma di media sosial loh, Bu. Bukan hanya sekedar berita di televisi atau video yang seliweran di WhatsApp, bukan. Ya. Qadarullah anak saya di PMI, jadi sering merujuk pasien, ternyata apa, Bu? Umur 20 tahun, umur 15 tahun cuci darah. Dan dalam waktu yang tidak, orang kalau sudah cuci darah, Bu, kecil harapan hidupnya. Nah itu lemah fisik. Makanya bagaimana kita perhatian ke sisi makanan anak-anak kita. Ya, Ibu tahu es yang, maaf nih, es yang segelas gede 2.000, hati-hati loh, Bu. Benar? Ada pengakuan orang bilang gini, pengakuan lo ya, ngomong langsung, Ustaz, aku janjane dosa nggak sih? Kenapa? Saya itu kan sering jualan teh. Kalau ada event-event besar di mana, di kota Purwokerto. Nah, saya ambilnya itu dari air sumur tanpa saya rebus. Saya kasih esen teh, bukan teh, esen teh. Nah, jadi nanti gulanya bukan gula pasir, pakainya acesulfam-K, sejenis pemanis buatan, ya. Dengan 1 sendok teh itu bisa bikin manis air 1 panci bakso gede noe. Nah, segitu. Terus nanti ya, kalau dijual itu ya pakai cup-cup itu terus dijual keliling kemana. Nanti pulang kalau belum habis dia lewatnya Bulakan. Ibu tahu Bulakan? Sawah-sawah yang ketika dia lihat kanan kiri nggak ada orang dia buang. Nah, jadi lebih baik Ibu kalau mau beli teh di luar pesen teh tubruk yang jelas ada tehnya. Jangan dikasih gula, cukup disediakan gula sedikit saja. Ya, gulanya yang kemasan itu. Nah, jadi nggak tipu-tipu. Itu yang menjadi generasi kita lemah fisik ya kan? Nah itu. Kemudian lemah apa lagi? Lemah mental. Lemah mental ini biasanya bisa jadi karena faktor dari kelahiran mungkin sudah idiot. Naudzubillah min dzalik. Bagi orang tua yang diuji oleh Allah dengan anak lahir seperti itu, jangan berkecil hati. Karena dia bawaan lahir, itu berarti bagi orang tuanya yang sabar mengasuh, merawat, menafkahi, mengurus, itu berarti nanti dia sedang panen. Ya, nantinya dia akan panen surga. Jangan berkecil hati. Tapi kalau lemah mentalnya karena salah didik, itulah yang mengantarkan orang tua ke neraka. Jadi jangan sampai ya. Nah, di situ. Kemudian lemah apa lagi? Lemah ekonomi, ya. Ini bahaya banget generasi sekarang, Bu. Kenapa? Karena orang tua rata-rata memberikan kepada anak itu tanah om. Ibu tahu tanah om? Kemudahan, kemanjaan. Ma inilah ma, ya. Ma minta ini ma, ya. Itu yang akan merusak dan melemahkan ekonomi anak-anak kita. Pastikan ketika anak memiliki sesuatu itu dari hasil sebuah perjuangan. Nah, nabung dulu ya. Misalkan, ma aku minta sepeda lah. Bismillah ya nak, kita nabung. Coba kita nabung 1 tahun. Nanti setelah nabung mudah-mudahan terkumpul banyak. Nanti kalau memang belum mencukupi ya mama juga berusaha untuk memberi tambahan dari tabungan kamu. Jadi anak berpikir bahwa saya untuk mendapatkan sesuatu harus berjuang. Nah itu. Nah itulah. Jadi syukur-syukur kalau kita bisa mendidik dengan baik, bisa menjadikan anak kita itu ahli ekonomi yang bagus, ya. Maka kembali kepada beberapa poin tadi, ya. Hendaknya kita takut kalau anak kita itu menjadi anak yang lemah seperti itu. Maka biar tidak lemah iman, harus kita kembalikan kepada fitrahnya.
Ya. Mungkin saya ingin mengingatkan saya pribadi juga ibu-ibu semuanya ya, bahwa setiap bayi yang sama Allah sudah ditiupkan roh ketika dijanin, berarti sekitar 4 bulanan ya, 4 bulanan lebih ya. Itu ketika sudah ditiupkan roh, nah semua janin itu diambil sama Allah kesaksian. Itu ada di surat Al-A'raf 172. Kesaksiannya seperti apa? Alastu birabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan semua janin yang ada dalam rahim saat ditanya seperti itu menjawab apa? Qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, ya engkau adalah Tuhan kami. Ibu ingat dulu diambil kesaksian seperti itu? Ingat gak? Oh, sama ya. Saya juga ngertinya setelah belajar Al-Quran ya. Setelah belajar Al-Quran jadi Masya Allah ya. Dulu kita waktu di dalam rahim itu ditanya, diambil kesaksian sama Allah ya, bukankah aku ini Tuhanmu? Dan saat itu semua janin mengakui, ya engkau adalah Tuhan kami. Kenapa kita diambil kesaksian seperti itu? Maka Allah jelaskan, antakulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Agar nanti ketika kamu sampai di hari kiamat, dihisab amalmu, dimintai pertanggungjawaban amalmu ketika di dunia, dan termasuk ke orang yang maaf, naudzubillah, termasuk yang tidak taat kepada Allah, bahkan ingkar kepada Allah, itu nggak ada alasan lagi. Kata Allah, antakulu yaumal kiamati inna kunna an hadza ghafilin. Ya Allah, yang kelalen kalau kemian kan dijanji karo jenengan Gusti Allah. Nggak ada alasan lagi. Nggak ada alasan lagi. Ya. Artinya di situ sejak di dalam rahim semua janin dia sudah mengakui bahwa Allah Tuhannya. Berarti dia mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Dia mengakui bahwa Tuhannya Allah. Ya. Dan tidak ada alasan lagi nanti di hari kiamat, ya maaf saya dulu orang tua saya itu durhaka ya Allah, tidak mengajarkan saya Islam. Nggak bisa. Tetap secara masing-masing dihisab. Tetapi tanggung jawab tetap pada orang tua. Makanya di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari itu disebutkan begini, Bu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak lahir dalam kondisi fitrah, dalam kondisi keislaman, karena sudah mentauhidkan Allah, sudah mengesahkan Allah. Fa'abawahu, nih kedua orang tuanya yang bakal dimintai pertanggung jawaban juga, nggak cuma anaknya saja. Fa'abawahu yuhamidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Orang tuanya yang dimintai pertanggungjawaban. Apakah dia tetap dalam fitrah keislaman karena orang tuanya mengajarkan dia tentang iman, Islam, amalan ketaatan, tentang konsep-konsep Islam, tentang Al-Quran, hadis diajarkan semuanya. Apakah orang tuanya tapi justru apa? Menjadikan dia Nasrani. Nasrani itu orang yang Tuhannya salib, ya apapun bentuknya, entah itu Kristen Katolik maupun Protestan sama, ya Nasrani. Ibu tahu kalau Nasrani, oh gue gereja, ya kan Bu? Sehingga ketika orang yang punya pikiran keislamannya bagus, enggak lah, ngapain masuk ke gereja gitu ya. Nah, ada juga yang orang tuanya menjadikan anaknya menjadi orang Yahudi. Nah, ini Bu yang nggak ketahuan, Yahudi. Karena Yahudi itu dia masuk kepada alam pemikiran, ya, tidak dibawa ke tempat ibadah. Makanya ada nggak
Yahweh. Ada. Adanya cuma di sana, di Israel. Ya. Jadi lewatnya pemikiran sama organisasi. Di ibu-ibu ya, hati-hati. Kalau ada gerakan Rotary Club, apa Bu? Itu gerakan Yahudi. Ibu jangan bergabung. Ya, kesannya kan keren Bu, ya kan? Sing paling menyedihkan pesertanya banyak berkerudung coba. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Ya tadi jebakannya karena mereka nggak punya tempat ibadah, tidak punya peribadatan tersendiri, orang tuh mengenali, nggak ada yang kenal. Dan masuknya secara halus. Nah itu. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, jadi harus hati-hati. Majisani, dan bisa jadi orang tuanya menjadikan anaknya menjadi orang Majusi. Ibu tahu orang Majusi? Kalau di dalam Al-Quran, Majusi itu adalah orang yang berkeyakinan bahwa api itu Tuhan, sebagaimana matahari itu Tuhan. Nah, itu agama lama saya Bu. Dulu saya ngikuti bapak saya seperti itu. Nanti kalau matahari terbit gitu, menghadap ke arah timur, ya. Bapak saya baca mantra, saya makmuman di belakangnya. Nah, itu. Nanti kalau matahari terbenam, menghadap ke arah matahari terbenam, bapak saya baca mantra, saya makmuman di belakangnya. Tapi dulu kan saya nggak ngerti Bu, cuma disuruh. Ya, saya ngikut. Orang tua saya cuma bapak, ibu saya udah meninggal, ya saya manut. Nanti di malam-malam tertentu, ya, dalam hitungan, saya pun nggak ngapalin ya, tapi beberapa kali saya sering melihat gitu. Nanti kepala bapak saya itu dimasukkan ke tungku, tapi udah nggak ada baranya Bu, nggak ada baranya, dimasukkan ke tungku, lubang tungku yang bawah yang biasa untuk masukkan kayunya itu, nah dimasukkan ke situ, tidurnya di situ semalaman. Nah, tapi abu dan yang lainnya udah dibersihkan. Nah disitulah ya. Jadi artinya keyakinan-keyakinan yang bertentangan dengan agama Islam itu ada. Nah kewajiban kita sebagai orang Muslim ketika sudah tahu betul, bisa dicek itu ya di surat Al-A'raf ayat 172 bahwa kita itu waktu di dalam rahim diambil kesaksian sama Allah dan kita mengakui bahwa Allah Tuhan kita. Maka disitulah kewajiban kita, kewajiban membawa anak-anak kita tetap pada fitrah keislamannya, mentauhidkan Allah. Nah, maka solusinya bisa jadi ibu dari awal memang memasukkan anak-anak ke pendidikan yang Islami, ya itu pendidikan yang Islami. Biasanya mak-mak, susah kalau masuk sekolah Islami nanti susah masuk ke negeri. Aduh. Apa nggak lebih susah lagi masuk ke surga? Nggih. Itu loh. Nggak apa-apa, anak yang jenengan sekolah di negeri nggak masalah. Tapi jenengan harus hadir waktu khusus untuk anak-anak. Bisa, nggak masalah. Saya dulu termasuk yang seperti itu Bu. Anak saya 5, setiap tahun lahir, Ibu bisa bayangkan. Kalau masuk sekolah ke swasta habis berapa tuh? Ya. Nah, setiap tahun Bu saya melahirkan anak 5. Ibu jangan bayangkan repotnya saya, nikmat banget itu. Ya. Maka saya solusinya apa? Habis maghrib sampai isya, ya dari habis sholat maghrib sampai isya saya duduk bareng sama anak saya. Baca Al-Quran sama artinya, satu orang satu ayat. Habis itu sharing maksud dari ayat itu, nanti saya menjelaskan. Nanti saya tambah lagi satu hadis, satu hadis. Itu dari umur berapa? Dari kelas 1 SD. Ya, dari kelas 1 SD, duduk bareng. Nanti setelah hadis dibacakan, terus sharing bareng. Setelah sharing bareng akhirnya mengaitkan dengan, tadi di sekolahan begini. Nah, disitulah. Ya, akhirnya kita bisa membentengi anak-anak kita. Dan hasil testimoni Bu, testimoni itu berarti bukti, fakta. Alhamdulillah meskipun anak saya sekolah di negeri gak ada yang kenal pacaran. Alhamdulillah. Bahkan justru membawa teman-temannya. Jadi kalau teng masuk itu bel sekolah masuk bunyi. Nah, itu
Anak-anak saya biasanya ada kayak yang di SMP 8 tuh, kultum punya geng sendiri, namanya masih ingat saya diceritain, namanya geng Codot. Soleha, anti pacaran, berprestasi, sukses dunia akhirat. Itu visi misinya. Ya, alhamdulillah ya. Nah, setelah usia SMA baru masuk ke pesantren, gitu. Tapi disitulah, masya Allah ya, bisa membawa teman-temannya yang nggak berkerudung jadi berkerudung, yang nggak ngerti sholat jadi rajin sholat. Itulah ya. Bismillah, saya bukan niat pamer Bu, saya ingin menyampaikan kepada panjenengan cara membentengi iman anak-anak kita agar tetap kembali kepada fitrah Islam. Itu tetap orang tua, fa'abawahu, peran orang tua. Sekolah itu hanya peran bantu Ibu, hanya peran bantu. Soalnya gini Bu, ada orang tua, lah wis tak sekolah no, SPP ini ben wulan 500 larang-larang, jebule anakku kaya ngene. Gak bisa ya. Saya dulu Bu ya pernah menjadi ya, karena dulu saya backgroundnya pendidikan ya, jadi saya guru. Dulu waktu masih gadis saya ngajar di tingkat SMP SMA. Nah, di situ saya juga diamanai untuk tim kurikulum pendidikan di sekolah itu. Nah, Ibu mau tahu sekolah seperti apa? Menyiapkan kurikulum, terus mencari guru yang mumpuni di bidangnya, terus setelah itu bagaimana nanti hasilnya agar anak bisa praktek dari ilmu yang diajarkan. Wis, ngono kuwi tok Bu. Ngono kuwi tok. Nah, siapa yang memberikan pengayaan, latihan, pembiasaan sehari-hari dari ilmu agama yang dia pelajari itu bisa berjalan dengan baik? Ya orang tua, bukan orang lain, bukan pula cikgu, bukan pula ustazah, bukan. Makanya di dalam hadis itu fa'abawahu, kedua orang tuanya lah yang dimintai pertanggungjawaban. Maka besar harapan monggo panjenengan dan suami menjadi orang tua yang barokah. Apa Bu? Barokah. Orang tua yang barokah itu seperti apa? Orang tua yang senantiasa melakukan amalan ketaatan. Ya. Orang tua yang selalu berbuat kebaikan. Sehingga anak tidak melihat bapak dening larang nonton TV, dewek nonton TV. Gak ada seperti itu. Aja ngerokok. Dening bapaknya rokok. Nah, itu. Jadi harus memberikan contoh yang terbaik. Kadang anak-anak kita nggak sopan berawal dari siapa Bu? Dari orang tuanya. Anak nggak sopan tuh berawal dari orang tuanya. Ibunya jadi toa, salimin. Anaknya juga sama, ikut jadi toa. Karena buah jatuh nggak jauh dari pohonnya. Mama, ya nggak? Iya. Ma, gimana sih dipanggil nggak? Nah, itu zaman sekarang Bu. Coba kalau orang tua, ya, ada perlu sama anak itu deket, ya, deket. Terus sentuh punggungnya, sentuh tangannya. Nah, bisa minta bantuan. Mama lagi butuh bantuan karena hari ini banyak kegiatan. Bisa nggak Nak? Insya Allah Ma. Oh nanti mau manggil jenengan pun dekat. Ma, ada uang nggak Ma? Adik pengen jajan. Ngomongnya sopan, ya. Minta sarapan pun. Maaf Mama udah masak belum? Udah. Aku mau sarapan. Ayo. Gitu. Enggak. Amat, salimin. Enggak ada. Ibunya jadi toa, anaknya pun jadi toa, teriak-teriak. Nah, nanti biasanya hasilnya apa Bu?
Kalau ibu ngajarkan seperti itu, nanti anak pun juga ikut seperti itu. Akhirnya apa? Anak itu sopan. Mama sakit, ya alhamdulillah, nikmat. Pijeti ya ma, masya Allah. Itu, ya. Makanya disitulah bagaimana kita menjadi orang tua yang barokah. Jangan berikan contoh-contoh yang tidak baik kepada anak. Insya Allah anak kita akan subur imannya. Karena orang Bu kalau subur imannya menghadapi masalah seberat apapun, dia akan tenang. Ya, akan tenang. Itu penting sekali. Ya, kembalikan anak pada fitrahnya. Jadilah orang tua yang barokah. Ya. Jadi sebelum anak lahir itu Bu, pastikan barangkali jenengan lagi ada yang hamil ya. Sebelum anak lahir itu orang tua yang biasa sholatnya bolong-bolong jangan sampai bolong lagi. Yang biasanya jorok jangan jorok lagi. Yang biasanya boros jangan boros lagi. Yang suka masih menengguk jangan minum miras lagi. Pastikan sampai anak lahir, sampai proses pendidikan bahkan sampai dewasa, anak melihat hal yang baik-baik dari orang tuanya, ya kan? Nah sekarang loh, anak sekolah cemberut deh. Apa dek? Tahu nggak Us? Bapakku bangunin aku, lempar pakai sandal. Jengkel nggak Us? Jengkel nih saya. Astagfirullah ya. Ya Allah, itulah Bu ya. Makanya tadi jadi orang tua itu nggak gampang. Ya. Jadi orang tua itu mudah. Mudah menurut saya. Asal sabar dalam kerumitan. Sabar. Oh, didik anaknya rumit Bu, nggak susah, rumit. Punya anak 5, karakter anak pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima bisa beda. Menghadapi anak pertama caranya harus begini, menghadapi anak kedua harus caranya begini, anak ketiga caranya harus begini, karena karakternya berbeda. Jadi rumit, tapi indah ketika kita bisa memahami naluri mereka. Nah itulah ya. Jadi penting sekali ini basic dasar mengembalikan anak pada fitrahnya. Dari diajari keimanan, keislaman. Ibu bisa cobakan deh, mungkin yang anaknya masih kecil segitu ya, dari umur SD sampai SMP aja. Itu baca Al-Quran sama artinya, duduk bareng, sama tambahi 1 hadis, terus sharing bareng ngobrol. Saya yakin luar biasa hasilnya. Ya, kenapa Bu? Karena saya kasih testimoni seperti ini, karena kita itu butuh anak yang soleh. Ya enggak? Jadi harus kita kenalkan Allah. Bagaimana mengabdi untuk agama Allah itu penting. Nah ini yang dicontohkan oleh Hana. Hana itu istrinya Imron. Ibu kalau baca Al-Quran kenal surat Al-Imron. Nah Imron itu manusia biasa, bukan nabi, bukan juga seorang rasul, tapi manusia pilihan. Ternyata ibu mau tahu rahasianya, ya Allah, Imron ini berdakwah di Baitul Maqdis. Kalau sekarang namanya Masjid Al-Aqsa. Barengan sama Nabi Zakaria, saudaranya. Ya, berharaplah sudah tua pengen punya anak. Nanti kalau nggak ada yang meneruskan ini dakwahnya siapa? Akhirnya apa? Hana itu ketika hamil Ibu, ketika hamil itu sudah Robi ini nadartu laka ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka samiun alim. Ya Allah, aku bernadar janin yang ada dalam perutku ini nanti ya Allah menjadi pejuang agamamu. Fataqabbal minni, terimalah nadarku ya Allah. Jadi dari dalam perut aja udah diserahkan ke Allah Bu. Jangan khawatir kalau masalah kehidupan Bu. Ya, jadi begitu istrinya Imron ini melahirkan, ya suaminya sudah meninggal duluan. Berarti anak yang lahir dalam kondisi yatim. Dan ternyata Robi ini wadok tua unsa ya Allah, ternyata anakku perempuan bukan laki-laki gitu. Wallahu a'lamu bima wadu'at, dan Allah lebih tahu kenapa saya melahirkan perempuan. Nah, dan disinilah
Inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Aku perlindungkan kepada Allah anak yang lahir ini dari gangguan setan dan juga anaknya nanti. Makanya itu lahirlah anak perempuan namanya Maryam. Maryam melahirkan anak Nabi Isa. Dan dua-duanya itu lahir tanpa tangisan. Kenapa, Bu? Tidak disentuh oleh setan karena sudah diperlindungkan kepada Allah. Nabi dan sekarang kalau bayi lahir orang nangis bingung. Ya. Itu. Dan ketika lahir di bawah pengasuhan Nabi Zakaria, Bu, ditaruhlah di mihrab. Kalau sekarang mihrabnya masih ada. Jadi ibarat sini mimbarnya Nabi Zakaria, di sampingnya di situ ada mihrab. Mihrab itu ruangan kecil yang di situ Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Suatu ketika Nabi Zakaria pergi berdakwah jauh, ya, lupa, Bu, nggak dikasih makanan, nggak ditinggali makanan. Padahal setiap hari biasanya disediakan makanan. Maka Nabi Zakaria pun pulang tergopoh-gopoh, kepikiran pasti Maryam kelaparan ini. Begitu dibuka gemboknya, ya, pintu gembok mihrabnya dibuka, kaget Nabi Zakaria. Ya Maryam, ana lagi ada. Wahai Maryam, ini makanan banyak banget. Dari mana kamu dapat? Karena tidak ada yang punya gembok mihrab kamu kecuali aku. Tidak ada yang bisa membuka gembok mihrab kamu kecuali aku secara manusiawi. Apa kata Maryam? Qalat huwa min indillah, innallaha yarzuqu may yasha bighairi hisab. Ini semua wahai Nabi Zakaria dari Allah. Heran, Bu, makanan enak-enak banyak. Buah-buahan yang di luar musimnya pun banyak di situ. Dari situlah Nabi Zakaria kuat keinginannya untuk punya anak. Karena sampai rambut beruban pun belum punya anak. Ya, Masya Allah. Itulah, Bu, kalau anak sudah kita serahkan ke Allah, rezeki nggak akan terabaikan. Ada jaminannya. Benar, Bu. Kalau waktu kita persembahkan untuk kepentingan agama Allah, mensiarkan agama Allah, nggak bakal kelaparan, Bu. Nggak bakal. Itu gampang-gampangnya lah saya secara pribadi, Bu. Kadang-kadang saya job waktu dari pagi, apalagi kalau Ramadan, sampai sore itu ada. Saya sempat nggak bisa masak. Ya Allah, saya nggak bisa masak. Mau buka di masjid kok kayaknya sendirian ingah-ingi, gak nyaman. Sebelum adzan tuh, Bu, 10 menit sebelum adzan ada kiriman apa, Bu? Bebek goreng sak gluntung, ada kuenya. Selamat berbuka, Masya Allah. Allah tahu kalau hari ini saya nggak sempat masak, Masya Allah, ya. Habis maghrib ada yang ngirimin lagi. Buat sahur. Allah tahu saya nggak bisa masak hari ini. Nah, disitulah. Yakinlah, ketika kita punya anak, kita serahkan untuk pengabdian kepada agama Allah, kita didik menjadi anak yang soleh, yang soleha, yang siap mengabdi untuk agama Allah, luar biasa. Luar biasa, ya. Karena di antara tujuan kita memiliki anak tidak hanya sekedar apa, Bu, menjadi anak soleh, soleh, tapi juga menjadi penerus perjuangan orang tuanya, penerus cita-cita orang tuanya. Barangkali dulu panjenengan kok punya cita-cita, anak saya itu mudah-mudahan jadi dokter. Nyong dulu rak lakon pengen jadi dokter, tiba mau jadi dokter ayam. Nah, ayam memberiang tayang ngobati, tayang ngempani, ya ora apa-apa. Nah, tapi harus bisa mengukur kemampuan anak. Alhamdulillah anak saya kecerdasan di sainnya bagus. Bismillah ya nak, mudah-mudahan mama punya rezeki, bisa kuliahkan kamu, bisa jadi dokter. Nah, setelah meneruskan cita-cita orang tuanya tidak cukup cita-cita, pastikan untuk berjuang untuk bagi kepentingan agama Allah. Nah itu. Kalau di Solo itu, Bu, ada seorang dokter namanya Dokter Tunjung yang sekarang punya pondok Iskarima, itu kayak gitu. Saya ingat betul dulu kalau hari libur tuh, hari Jumat, saya waktu itu ustadzah baru, ya. Nah, beliau tuh datang menemui ustadz untuk minta belajar ngaji. Ternyata apa? Beliau tuh mau mendirikan pesantren, Bu, Masya Allah. Dokter itu dokter spesialis bedah saraf terbaik se-Asia Tenggara. Ya,
Ketika ada pasien dari Indonesia datang ke Singapura minta dibedah karena memang di rumah sakit yang dia jumpai di Jakarta berkali-kali salah operasinya, datanglah menemui ke Singapura. Begitu sampai Singapura diketawain. Kamu gimana sih? Dokter ahli bedah saraf terbaik untuk tahun-tahun ini itu di Indonesia, namanya Dokter Tunjung. Nih, tempat prakteknya di sini namanya. Akhirnya ditunjukkan di Solo di Rumah Sakit Kostati. Benar tuh, Bu. Begitu habis dioperasi, dibongkar lagi tuh operasi yang di Jakarta yang gagal itu, dioperasi ulang, dibedah ya. Begitu habis operasi 3 hari kemudian ditanya sama dokternya, kamu pengen cepat sembuh? Iya dok, ikuti ya petunjuk saya. Nanti kamu lakukan seperti ini, suruh rukuk Bu, rukuk, gerakan rukuk. Padahal sing dioperasi lutut, itu suruh rukuk. Ibu bisa bayangkan jeritnya kayak apa? Nikmat banget itu. Kata dokternya, lah kamu pengen sembuh enggak? Kalau pengen sembuh nurut. Iya dok, bener tuh Bu. Sampai 3 hari itu melakukan itu. Dan kapan waktunya paling gampang? Kok nek krungu nang masjid-masjid kayak adzan, kowe ruku'o. Sehari 5 kali. Tapi sakit banget dok. Ya itu kan baru pertama, nanti kedua gampang. Insya Allah operasinya akan cepat pulih ototnya. Ya. Saraf-sarafnya akan kembali cepat. Gitu. Nah setelah 3 hari praktek rukuk, di hari ke-6 dia suruh apa? Sujud. Jerit kayak apa Bu? Jeritnya. Sujudnya sambil jerit. Enggak ada bacaannya, dia orang Kristen, orang Katolik. Begitu sujud, ya sehari 5 kali sesuai petunjuk. Pokoknya nek krungu adzan kowe sujud. Cepet banget sembuhnya Bu. Masya Allah, senengnya luar biasa. Akhirnya apa? Sudah di hari ke-7 kamu latihan duduk. Duduk di antara 2 sujud. Sakit dokter. Ya kamu pengen sembuh enggak? Iya pengen. Lakukan benar. Nah di hari ke-9 dia sudah mulai jalannya, Masya Allah, perkembangannya itu fantastis, benar-benar di luar perdugaan semua. Akhirnya apa? Kamu pengen cepet semua normal? Iya dok. Nih tuntunan cara sholat. Padahal wong Katolik Bu. Iya. Artinya kalaulah anak kita meneruskan cita-cita orang tuanya, yang cita-cita baik orang tuanya, pastikan ada sumbangsih untuk perjuangan agama Islam. Gitu. Ya, ini tujuan punya anak kedua itu. Jenengan dulu pas gawe anak cita-citanya apa Bu? Udah jelas. Ya, Islam Al-Quran mengajarkan tujuan punya anak itu 1, jadi anak yang soleh soleha. Seperti tadi kisah Hana, istrinya Imron, melahirkan Maryam tadi. Yang kedua citanya apa? Penerus. Apa yang kedua? Ya, punya anak, tujuan punya anak penerus cita-cita orang tua dan berkontribusi untuk kepentingan Islam. Nah, yang ketiga tujuan punya anak apa? Agar anaknya menjadi walia. Ya, Nabi Zakaria itu Bu curhat sama Allah, berdoa. Robbi ini wahanal adbu minni. Ya Allah, tulang-tulangku sudah rapuh. Berarti sudah sepuh ya Bu? Wasta'ala ra'su syaibah. Rambutku semua sudah nyala putih beruban. Walam akum bidu'ai Rabbi syakiyah. Dan aku tidak pernah menyerah dalam berdoa kepadamu ya Allah. Tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu. Itu Nabi Zakaria. Karena apa Bu? Karena istrinya sudah divonis mandul secara medis pada masanya. Ya. Wa ini hiftul mawaliya min waroi. Wa kanat imro'ati akhir. Fahabli miladunka waliya. Ya Allah, saya khawatir nanti sepeninggalku atas wali-waliku, keluargaku. Sedangkan istriku divonis mandul. Ya. Maka berikanlah anak dari sisimu ya Allah, anak yang walia. Ibu kalau buka di terjemah Al-Quran, walia itu artinya sama dengan dzuriyah, artinya anak. Sama dengan waladun, sama.
Artinya anak kabeh. Tapi kalau kita buka di Ma'ani Bayan, di kitab Ma'ani Kamus Arab, walia itu artinya apa? Anak yang siap menafkahi orang tuanya di hari tua. Ya, orang tuanya sudah tua, anak siap menafkahi, mengurus, mengayomi, melindungi, menjaga. Ibarat kudu disuapi, ya harus disuapi, harus siap memandikan, ngurus, benar-benar walia. Ya kayak kita dulu. Kita dulu waktu bayi, orang tua kita walia, wali bagi kita. Menafkahi, ngurusi, nyuapi, cari makan, ngasih makan, melindungi, menjaga, yaitu walia. Nah, kita butuh di hari tua kita anak yang apa, Bu? Walia. Soalnya banyak. Karena tadi salah didik, salah asuh, ya. Wong urip tujuane wis kepenak donya tok, akhirnya apa, Bu? Di hari tua disia-siakan oleh anaknya. Kenapa? Anaknya enggak paham agama. Ini kisah nyata, Bu. Ibu-ibu umur 78 tahun, waktu pandemi kemarin berarti 76 tahun, ya. Terus bobotnya 89, ya sekitar 80-an lah, ya. Tensinya tinggi, kadar gulanya tinggi, ya. Ketika sakit anaknya saling lempar. Anak satu lempar ke anak yang kedua. Yang penting aku ngasih duit tiap bulan. Nah, anak kedua lempar ke anak yang ketiga. Anaknya 5, Bu, lemparan. Takut mbok kena COVID jarene. Ya Allah. Apakah anaknya orang-orang yang nggak mampu? Anaknya pejabat, Bu. Pejabat Bank Negara Pusat. Gajinya wis sebulan 60 juta loh. Rumahnya kayak banget. Punya rumah 6, mobilnya 3. Apa orang miskin? Enggak. Anaknya yang lain juga pejabat juga. Yang enggak jadi pejabat cuma anak kelima doang. Ya, yang ekonominya kurang tuh cuma anak kelima doang. Itu pun kurang dalam pandangan keluarga itu. Wong de omah de mobil jek dipandang kurang. Ya, itu ya Allah, orang tua umur segitu dilempar-lempar. Apa ibu nggak nangis seandainya ibu ngalami seperti itu? Saya yang tetangganya sering jenguk. Kamu tahu nggak, kalau manggil saya kan Umi. Kamu tahu nggak? Kalian lempar-lempar aku, Mbak, nggak mau ngurusi aku sakit. Umi tiap hari nemenin aku, dan ini nggak ketularan sakitnya aku. Sampai kayak gitu. Jadi kita di hari tua kita itu butuh anak apa, Bu? Yang walia. Nah, tidak ada kata terlambat bagi ibu. Seendaknya ketika ibu sekarang sudah punya anak, berdoalah kepada Allah mudah-mudahan anaknya memiliki sifat walia. Habli miladunga walia. Agar nanti kita di hari tua makan, coba Bu, hari tua makan ditemani sama anaknya. Mama mau makan? Ya. Mau mandi disiapin air hangat. Dihanduin, ya, karena sudah tidak berdaya diurus sama anaknya sendiri. Kan lebih nyaman. Coba kalau ibu ditaruh di panti jompo, naudzubillah. Pernah kejadian, Bu, di Lansia Surabaya, rumah Lansia Surabaya. Itu apa, Bu? Seorang anak marah-marah. Ya, saya akan tanda tangan, tapi ingat ya, nanti kalau ibu saya meninggal jangan pernah hubungi saya. Astagfirullah. Itu kenyataan. Sudah 3 orang katanya, kata pengurusnya, yang anak yang bersikap seperti itu kepada ibunya. Masya Allah, ya. Jadi saya nggak nakut-nakuti, Bu. Saya ingin meluruskan, ayo kita itu punya anak tujuannya yang jelas, ya. Maksimalnya ketika kita meninggal tuh anak kita yang memandikan, anak kita yang mengkafani, anak kita juga yang mengkubur, yang mengimami sholat jenazahnya kita. Iya enggak? Itu yang kita harapkan. Makanya tujuannya harus jelas, menjadi anak yang soleh, soleha, menjadi anak yang bisa meneruskan cita-cita orang tua, menjadi anak yang benar-benar walia. Ya, fahabli min ladunka walia. Ya, bisa dibuka di surat Maryam ayat 5 ya. Jadi sekali lagi, mari kita kembalikan anak kita kepada fitrahnya.
Jangan tergiur, wah anakku nanti jadi pejabat, gajinya akeh. Lo buktinya gajinya akeh, hidupnya susah tuh tadi. Anaknya gajinya sebulan 60 juta bu. Hidupnya tersia-sia. Aku mau bayari perawat aja, tapi nggak mau ngurusi, coba. Ya nggak apa-apa, cuman kan tetap aja bu, dilayani perawat kan lo dilayani anaknya nanti bu. Anak, karena kalau anak hadir sepenuh hati, hadir dengan cinta. Kalau perawat hadir dengan uang. Dia bertingkah untuk cari tip tambahan. Oh, jono baik. Ya saya nanti rawat baik-baik, tapi ada tipnya. Kena karena duit ya sejen bu. Gini apa nggih? Nah itu maksud saya. Jadi kembalikan anak pada fitrahnya yang benar. Masih waktunya? Masih ya? Nah saya lanjutkan. Jadi sekali lagi ya, mengembalikan anak pada fitrahnya tadi ya, disekolahkan di sekolah yang islami ketika memang panjenengan punya biaya yang cukup ya, jenengan berusaha juga mengupayakan pendidikan di rumah gitu ya. Kalau memang tidak bisa menyekolahkan di sekolah yang islami, seenggaknya jenengan berjuang untuk mengembalikan anak kepada fitrahnya agar tetap dalam ketaatan gitu ya, dididik yang benar sepenuh hati gitu ya. Kemudian pastikan juga ibu ya, selain memberikan pendidikan yang terbaik ya, maka biasakanlah dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Nah itu, innallaha qasama bainakum ahlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum. Sungguhnya Allah membagikan perilaku yang baik kepada hamba-hambanya. Maka disitulah bagaimana kita mengajarkan akhlak yang baik ya. Pastikan banyak apa ya bu, melihat dirilah. Saya dulu waktu punya anak satu itu bu, pernah dibilang gini, Umi lo kayak radio setel ngomong baik. Saya itu langsung gini bu, langsung astagfirullahaladzim. Itu anak pertama bu, mungkin konsep pendidikan saya belum yang menemukan sebenarnya seperti apa. Biasanya anak pertama kan kayak anak percobaannya, ya kan bu, dari teori ke teori. Setelah itu saya berpikir, oh iya ya, astagfirullahaladzim gitu ya. Jadi dari situlah saya berusaha kalau nasihati anak, saya deketin, saya duduk, saya peluk. Setelah saya peluk, terus saya minta maaf. Mama tuh maunya begini-begini nak. Jadi kena di situ. Akhirnya saya nggak pernah lagi bu senam mulut. Nah, senam mulut tuh bu, bener kayak radio setel bae ngomong dewek lebih parah dari radio, ya kan? Nah, akhirnya saya menemukan sebuah metode yang saya sama suami yang menerjemahkan itu ya, tarbiyah askariyah. Memberikan hadiah kepada anak, tetapi ketika wujudnya uang atau materi, maka diajarkan untuk menabung. Nah, di situ saya main duit, Bu. Ya. Suatu ketika anak saya berangkat sekolah, itu waktu itu masih usia bocil-bocil lah, Bu, SD lah. Paling gede kelas 1. Kelas 2 lah ya waktu itu saya mulainya. Begitu udah kelas 2-an ya, yang paling besar tuh. Adiknya yo kena setahun lahir, Bu. Tuk banyak ya. Nah, ketika terbiasa akhirnya anak saya berangkat sekolah itu saya lihat kamarnya yang rapi siapa, yang barangnya tidak tercecer di kamar saudaranya siapa, yang barang-barangnya tertaruh dengan rapi siapa. Nah, sore habis maghrib itu kan saya biasa punya majelis tuh di rumah ya sama anak-anak saya. Saya bilang, nih Umi ada rezeki. Sidak tadi Umi. Sidak siapa? Inspeksi mendadak. Oh, apa ini? Nah, ini si A, saya sebut si A, maksudnya contohnya itu ya, anak saya yang nomor 3. Terus saya kasih uang 100.000 merah. Pada masa itu ya istimewa banget tuh di 100 ya. Ya,
Ya dikasih 1 tok Mi. Ah iya, saya bilang. Soalnya kamarnya paling rapi, barangnya paling rapi, nggak tercecer di kamar saudaranya. Terus lemarinya paling rapi, kasurnya paling rapi. Ya 1 tok Mi yang dikasih. Iya, ya yang nilainya paling bagus. Nek semua dikasih ya nggak ada duitnya. Apa Bu? Besoknya lagi itu anak 5 berpacu. Sebelum subuh wis adus. Jadi sholat subuh berjamaah di masjid wis nganggo seragam merah putih pakai sepatu. Kata Pak Takmirnya, mantap. Takmirnya sayang, kasih uang lagi. Saya dikasih uang lagi. Ternyata kalau kita semangatnya bagus dapat rezeki banyak ya Mi di pagi hari. Iya, makanya semangat. Dari situlah Bu akhirnya Bu, saya nggak perlu senam mulut, duit aja. Akhirnya anak saya beli sepeda pun pakai uang sendiri, beli apapun untuk kebutuhannya pakai uang sendiri. Itu pembiasaan baik, ya. Kelas 4 SD saya biasakan, kelas 4 naik kelas 5 nyuci pakaian sendiri, ya. Jadi sampai sekarang saya nggak punya mesin cuci Bu, yang pakai listrik itu. Saya punya mesin cuci yang bisa kentut. Anak 5 nyuci sendiri. SMP saya latih nyetrika. Alhamdulillah sampai sekarang pembiasaan itu terbentuk. Sampai tonggone saya itu bilang, Mi sampai ini gak tahu kerja tuh. Ya enggak lah potong. Gak tahu nyuci pakaian anak-anak. Ya enggak. Lo sih nyuci dewe-dewe wis nyuci sendiri, nyetrika sendiri. Nah itu. Jadi pembiasaan baik ini harus kita biasakan. Ya, nanti berperilaku baik. Harapannya apa? Kenapa kita harus biasakan yang baik-baik untuk urusan dunia dan akhirat? Karena nantinya anak kita akan pisah dari kita. Sepakat? Anak kita akan pisah dari kita. Mbuh nyantri ke pondok pesantren sehingga nanti bisa ngurus diri sendiri. Mbuh ngekos karena kuliah. Ya enggak? Mbuh nikah misah karena bojo. Ya enggak Bu? Coba jenengan punya anak kayak gitu, sampai ada yang pesen, aku pesen anak cowok siji. Ya gimana nanti istikharah, saya bilang gitu. Karena biasa, anak saya biasa nyapu ngepel ya biasa ya, karena dari kecil dibiasakan begitu. Ya, mandi itu keluar dari kamar mandi sudah bersih, ya ada pakaian kotor. Masuk badan kotor, ya, tapi keluar pakaian yang kotor sudah bersih, badan sudah bersih. Terbiasa. Jadi mesin cuci saya 5 Bu. Ya spesial lagi, ya kan? Nah, jadi pembiasaan baik ini besar harapan nanti akan, alhamdulillah Bu, kita jadi hari tua tuh nggak beban. Anak kita mandiri. Secara ekonomi mandiri. Kepribadian mampu. Jadi akhirnya ketika nanti anak kita nikah pun nggak jadi beban bagi pasangannya. Setuju nggak? Iya. Terus pasangannya pun seneng Bu, seneng. Di bojo gelem nyapu ngepel, seneng banget di suami kayak gitu ya nggak? Iya. Punya istri rajin, suaminya juga pasti seneng, ya nggak? Nah, Ibu percaya nggak? Iya. Akhirnya kita nggak repot-repot cari mantu Bu, wong wis berebut golek bojo. Ayo. Nah, ya canda sih Bu, tapi insya Allah beneran kok ya. Jadi seperti itu. Jadi membiasakan pembiasaan baik pada anak kita. Besar harapan dia itu kenapa kita harus membiasakan seperti itu. Nanti dari tuanya dia paham, sekarang mamaku dalam pengasuhanku, bapakku dalam pengasuhanku. Bismillah, sehat ya Ma. Nah anaknya sayang, kita pun enggak sakit-sakitan, iya enggak Bu? Iya, yang bikin sakit-sakitan kan gini, dia menantu, ya, dua anak, aduh, tidak, ya enggak? Gitu, ya. Jadi itu berawal dari pendidikan orang tua, kembalikan pada fitrahnya, ya tadi.
Orang tua ingat, wal yaqulu kaulan sadida. Orang tua harus bertutur kata yang benar. Semarah apapun kepada anak, jangan berucap yang enggak baik. Ya, karena ucapan seorang ibu itu beda dengan ucapan ayah. Begitu ibu berucap, tembus ke langit. Ya, iya, itu kisahnya Juret. Juret itu lagi sholat sunnah sebagai orang ahlul kitab, ya. Dia bukan hidup di zamannya Nabi Muhammad, bukan, tapi dikisahkan di dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, salah seorang bayi yang bisa berbicara sejak kecil. Nah, selain Nabi Isa, di antaranya adalah bayi yang lahir di masa itu. Jadi Juret ini dipanggil orang tuanya, "Wahai Juret, datanglah kemari. Ibu butuh bantuanmu." Dipanggil sekali, Juret nggak batalkan sholatnya, padahal sholat sunnah tuh. "Wahai Juret, datanglah kemari." Panggilan kedua kalinya, Juret pun tidak membatalkan sholatnya. Jadi selalu bergumam, "Ya Allah, aku batalkan sholatku untuk memenuhi panggilan ibuku, atau aku teruskan sholatku." Selalu kayak gitu. Sampai panggilan ketiga, ibunya udah nggak sabar, mungkin karena saking daruratnya, ya, ibunya, "Ya Allah, jangan matikan Juret sampai ia dikumpulkan bersama pelacur." Bener, Bu. Begitu selesai sholat, datang pelacur beneran. Menggoda Juret, dia ahlul ibadah. Datang ke rumah ibadahnya, menggoda Juret, dan Juret tidak tergoda. Karena Juret tidak tergoda, pelacur ini menggoda seorang pengembala. Karena tinggalnya Juret itu di daerah agak ketinggian, jadi pohon-pohonnya banyak, di situ banyak pengembala. Kemudian bermainlah si pelacur itu dengan pengembala sampai akhirnya hamil. Begitu hamil, Juret didatangi lagi sama pelacur itu. Ya, begitu hamil, udah melahirkan, "Wah Juret, ini adalah anak hasil hubungan kita." Ya Juret kan bingung. "Oh, saya senggama aja belum pernah, nikah juga belum pernah gitu kan. Kok bisa ngomong anak saya?" Gitu. Akhirnya apa? Karena Juret nggak mengakui, pelacur ini datang menemui sang raja, ya, datang ke pengadilan kerajaan mengadukan masalahnya dengan Juret. Kemudian Juret dipanggil, tapi Juret nggak mau datang. Karena Juret nggak mau datang, rumah ibadahnya dirobohkan, dihancurkan. Setelah dihancurkan, baru Juret datang ke pengadilan kerajaan, ya. Kemudian ditanya sama sang raja. Ini ceritanya saya buat singkat, Ibu, ya, waktunya sudah mepet. Kemudian Juret ditanya sama sang raja, "Wahai Juret, betulkah bayi ini anak dari hubungan kamu dengan pelacur itu?" Ya, karena memang pelacur ini bawa bolo, Bu, datang ke kerajaan bawa bolo. Pelacur-pelacur di sekitarnya diajak semuanya untuk saksi gitu ya. Kemudian apa kata Juret? "Wahai sang raja, boleh saya berbicara dengan bayi ini?" "Oh, silakan kalau bisa bicara." Dan ternyata bisa bicara. Nah, salah satu bayi kecil yang bisa bicara selain Nabi Isa adalah bayi itu. Dan bayi itu ketika ditanya, "Wahai sajabah bayi, siapakah ayah biologismu?" Dan bayi itu menjawab, "Ayah biologisku adalah si pengembala, bukan Juret." Nah, dari situlah sang raja merasa bersalah, ya. "Wahai Juret, karena anak ini bukan anakmu, ya, bayi ini bukan anakmu, maka maafkanlah kami dari kerajaan akan mengganti rumah ibadahmu yang kami akan bangun dari emas, berlapis emas." Apa kata Juret? "Tidak, wahai sang raja. Semua kesalahan ini berawal bukan dari pelacur, tapi dari saya. Saya sadar betul waktu ibu saya memanggil pertama agar saya bisa membantunya, saya masih dalam kondisi sholat. Sampai panggilan ketiga saya belum datang, akhirnya ibu saya berucap, 'Ya Allah, jangan matikan Juret sebelum engkau pertemukan dengan kumpulan para pelacur.' Ini sudah terbukti." Artinya, Bu, kita sebagai seorang ibu jangan pernah berucap yang jelek untuk anak kita. Memang anak kita macam-macam, Bu. Ada yang muji kita, ya enggak, Bu? Ada yang menyenangkan kita, ada yang memusuhi kita, ya. Tapi apapun itu, ya, tadi doalah yang baik, ya. Makanya ini dicontoh sama ibunya Syekh Sudes.
Sudes itu waktu kecilnya umur 3 tahun tuh Bu, tidak ada perkakas rumah tangga di rumah yang tidak hancur. Kursi yo ilang sikile, ya, piring ya pada krupil, gelas ya sering hancur, jendela pun sering pecah, sering rusak, sampai ibunya itu sudah bededek mungkin bahasa kita ya. Udah kamu Sudes, pergi aja ke Masjidil Haram, kamu jadi imam aja di sana, jangan pulang kalau belum sukses jadi imam. Bener Bu, sing tadinya suaranya jelek itu bisa dimudahkan ngapalin Quran dan akhirnya sampai menjadi imam besar di Masjidil Haram. Dengan mungkin barangkali pernah umroh atau haji, beliau sering imami. Itu. Jadi semarah apapun kita, apa pesan Allah? Wal yaqulu qaulan sadida, bertutur kata yang benar. Jangan ikuti amarah. Sukses ya nak kamu, sukses dunia akhirat. Lagi marah gitu ya. Nah, akhirnya di dunia jadi orang sukses ekonominya, di akhirat pun jadi orang bahagia di surga. Itu yang kita harapkan, iya enggak? Sukses kamu dunia akhirat. Udah sana kamu, ya pergi merantau biar orang sukses dunia akhirat. Nanti kalau sudah sukses pulang. Nah gitu. Atau doain yang baik-baik lah, silahkan. Jangan sampai bertutur kata. Kadang ibu-ibu nggak sadar, bego lo, bego beneran, ya enggak? Bodoh lo, bodoh beneran. Ya. Nah, bismillah, jadi anak soleh, pintar, sukses dunia akhirat ya, dekat sama Allah ya. Tuh, semarah-marahnya harus dikontrol, gitu ya. Gitu ya Bu ya. Nah itu pesan Allah dari surat An-Nisa ayat 19 ya. Jangan sampai kita meninggalkan keturunan yang lemah sehingga menjadi beban bagi orang yang hidup pada masa anak kita. Pastikan anak-anak kita menjadi anak yang mendatangkan manfaat untuk diri, dunia, agama dan akhiratnya. Makanya Bu, kalau ibu lagi bikin, ada yang mau bikin anak nih, jangan cuma berdoa di awalnya. Ya, kan rata-rata ya doanya pasti apa ya? Bismillah, Allahumma jannibna syaiton wa jannibi syaiton ma razaqtana. Itu maaf kalau kita sedang mau memulai hubungan dengan pasangan kita. Nah, habis bikin tuh Bu, jangan terus tidur. Doa. Ibu dulu pas bikin anak doa enggak selesai bikin? Doa. Iya. Doanya apa? Allahumma ja'alhu waladan solehan, kamilan, mahirun, jamilan, nafian, fiddin wa dunya wal akhirah. Begitu doanya Bu. Ya Allah, jadikanlah mani yang terpancar ini anak yang soleh, kalau perempuan soleha, kamilan, yang sempurna. Sempurna maksudnya apa? Selamat dari cacat fisik dan mental ya. Mahirun, yang cerdik. Cerdik itu apa Bu? Cerdas, terdidik ya. Jamilan, yang cakep kalau laki-laki. Kalau perempuan cantik. Nafian, bermanfaat. Bidin, untuk agamanya. Wadunya, untuk dunianya. Wal akhirah, dan akhiratnya. Jadi kalau habis bikin dongo Bu. Halo, hei Bu, iki yang muda-muda nih ya, habis bikin jangan langsung capek tidur, jangan, sempatkanlah, paling butuh nggak ada semenit. Allahumma ja'alhu waladan solehan, kamilan, mahiron, jamilan, nafian, fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Nah, masya Allah ya Bu. Oke, sing muda-muda ke, kalau udah sepuh sih ora kepengen anak ya. Kalau yang sepuh doanya apa Bu? Doa aja dalam sujud kita. Fahabli miladungka waliya, biar dikaruniai anak yang walia, penuh kasih sayang, merawat, mengasuh, ya, membersamai, ngajak ngobrol, ya kan? Nah, yang muda-muda yang mau bikin jangan lupa ya Bu. Halo. Soalnya banyak tak tanya Ibu pas lagi bikin anak, habis itu donga apa? Orang donga Bu. Nah, harusnya berdoa harus merem. Lah giliran anaknya orang bener, kok si anaknya siapa? Kena anaknya.
Ya kan, kena anake dewek kok anake sapa sih kepriwe? Kok si anake sapa kelakuane kena ora adoh karo wong tuane. Halo. Udah ya Bu ya. Habis waktunya udah 7:30 ya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mengembalikan anak-anak kita pada fitrahnya, fitrah keislaman. Jadi yang kita butuhkan itu Bu, ya enggak? Di hari tua kita perhatian, kasih sayang anak itu menghadirkan kenikmatan yang sangat luar biasa ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Aku lu qauli hadza nastaghfirullah li wa lakum wali sairil muslimina min kulli dzam wastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pembawa acara. Terima kasih kepada Ustazah Sulastri tentang kembalikan anak pada fitrahnya. Semoga bermanfaat Ibu. Bermanfaat sekali. Amin. Semoga Allah barisan hadirnya banyak keberkahan untuk Ustazah Sulastri dan keluarga. Untuk ibu-ibu yang selalu dirahmati Allah, semoga apa yang sudah disampaikan Ustazah Sulastri bisa bermanfaat untuk keluarga. Marilah kita akhiri kajian doa ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya selaku pembawa acara apabila terjadi yang kurang berkenan mohon maaf yang seluruh-seluruhnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sehat selalu ya. Oke, sehat selalu. Kau bebas. Jujur